Dasar. Bu Nelly jabatannya apa? Diduga telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. ADART, Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Lampung Utara diminta mengundurkan diri. Permintaan untuk mengundurkan diri itu ditujukan kepada Hajah Mispa selaku Ketua PC Muslimat NU Lampung Utara dan disampaikan oleh puluhan perwakilan pengurus anak cabang PAC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Utara Minggu 21 Januari 2024. Dasar permintaan untuk mengundurkan diri tersebut diantaranya, Hajah Mispa diduga telah berpihak kepada salah satu calon anggota legislatif, melarang Muslimat NU untuk ikut pengajian di luar dari pengajian Muslimat dan tidak tunduk terhadap NU, tapi berdiri sendiri di organisasi Muslimat. Oleh karena itu, Hajah Mispa diduga telah melanggar ADART pada pasal 8.3, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akidah akhlak, pedoman, dan azas, serta merusak nama baik organisasi. Atas dasar tersebut, puluhan perwakilan PAC Muslimat NU Lampung Utara memintanya untuk mengundurkan diri dan perwakilan pengurus PAC tersebut segera akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Hajah Mispa ke PCNU Kabupaten Lampung Utara hingga ke pimpinan pusat. Ketika diwawancarai, para pengurus PAC dari masing-masing kecamatan satu persatu menyampaikan keluhan atas sikap dan ketentuan yang ditetapkan Ketua PC Muslimat NU Lampung Utara yang diduga telah melanggar ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muslimat NU tersebut. Seperti disampaikan Sumarte, PAC Abung Semuli yang menyatakan pada agenda Harlah Muslimat NU yang ke-78 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut, PC Muslimat NU Lampung Utara meminta dari masing-masing PAC 100 hingga 150 orang peserta. Dikarenakan penuh semangat, ibu-ibu Muslimat NU tersebut siap mengikutinya. Namun dalam agenda ini diduga ada rencana lain untuk dimotori oleh Ketua PAC Muslimat NU Lampung Utara, yaitu Hajah Mispa, untuk mendukung salah satu caleg. Selain itu, ada ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkannya sehingga diduga telah keluar dari akidah dan akhlak Muslimat NU. Ya pastinya seperti ini dari data-data udah jelas lah Pak. Bahkan ada peringatan kalau kita tidak mengirim data-data itu dianggap berarti tidak ikut ke Jakarta. Gitu, Pak. Sangat dirugikan. Benar Pak. Dan kan kita semangat ya Pak ya. Mau semangat, saya ini terserang masih PAC baru Bu. Ya Bu ya masih PAC baru. Tapi sebelum saya PAC, saya memang berkesimpul udah dari tahun-tahun 2010 udah kita udah gerakkan sih Muslimat di desa-desa. Bahkan kita juga udah pernah kemana-mana, ke Jakarta juga sudah pernah, ke Guban Mas juga ada pernah ya Pak ya. Jadi begitu saya diangkat jadi ketua PAC ini saya semangat banget sebenarnya Bu ya, bahkan suka maju. Tadinya itu nggak ada Muslimatnya, alhamdulillah udah saya gerakkan sekarang ini. Jadi kemarin tuh ada pemberangkatan mau Harlah Muslimat di Jakarta, mereka semangat banget, semangatnya luar biasa gitu, malah duluan mereka kumpul di kecamatan Bu. Tapi begitu ada ini saya nggak tahu lagi nanti, tetap saya merayu mereka lagi nanti bagaimana caranya. Jadi atas kekecewaan ini, apa langkah yang akan dilakukan oleh ibu-ibu PAC Muslimat di Kabupaten Lampung Utara? Ganti kalau bisa diganti yang benar-benar itu berbawah jiwa Muslimat, ya, yang bisa mengayomi PAC-PAC-nya, jangan selalu memberi perintah itu harus cepat-cepat lari dari tanggung jawab. Iya, gitu Pak. Ada nanti langkah-langkah akan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua PC Muslimat NU. Kemungkinan akan mengambil langkah itu. Terima kasih. Saya di sini mewakili PAC. Senada disampaikan Rosmelati, PAC dari Kecamatan Muara Sungai yang menuturkan pada masa kepemimpinan Hajah Mispa tidak sejalan dengan NU karena Muslimat dilarang mengikuti pengajian lain selain dari pengajian Muslimat. Jadi untuk Muslimat itu dilarang untuk mengikuti kegiatan bapak-bapak atau kegiatan RWC. Jadi apakah itu Muslimat yang seiring dengan NU
kasih aja NU-nya itu dibuang aja kalau dia nggak mau mengatasnamakan NU gitu Pak. Nah, jadi saya pada waktu itu sekali saya nggak hadir di Islamik, itu saya sudah dikasih peringatan mengundurkan diri sama ketua PC. Saya nggak keberatan untuk mengundurkan diri, tapi dengan pengunduran diri saya dari jajaran bawahan saya termasuk jajaran PAC, jajaran ranting itu semua akan mengundurkan diri dari nol lagi. Silakan ketua PC untuk mencari PAC kalau dia sanggup turun ke desa. Jadi dari itulah saya dipimpin, bukannya saya nggak menghormati pimpinan baru. Saya mau pimpinan dia yang baru sekarang itu Pak. Tapi itu tidak seiring gitu loh dengan NU. Kalau pengajian ini harus ada izin dari ketua PC. Selain pengajian muslimat kita dilarang untuk tidak hadir. Contohnya tadi saya mau pengajian di Sumber Agung, itu saya kalau nggak hadir, itu saya nggak enak dengan masyarakat. Karena saya satu sebagai penyuluh agama di bidang saya kerukunan umat beragama Pak. Sedangkan itu saya harus merangkul semua, bukan muslimat aja yang saya rangkul. Baik itu LDI, NU, Muhammadiyah saya rangkul karena satu kesatuan umat Islam. Jadi itulah saya nggak mau untuk dilarang-larang untuk menghadiri acara pengajian selain muslimat. Beliau bilang begitu. Jadi yang kedua, ini Bu Misbah ini terus terang aja pernah WA saya yang mau ke Jakarta itu harus satu komando dengan harus ngikut dia. Salah satu caleg ya. Nah, salah satu caleg yaitu setelah saya di WA, saya nggak pernah ada komen untuk memberikan jatah baik jajaran PAC, baik dari ranting. Saya tidak menyerahkan itu karena saya tahu saya penyuluh agama itu netral. Jadi saya nggak mau untuk mendata jamaah saya muslimat untuk memilih calon Bu Misbah harus satu komando. Jadi saya nggak mau, kalau misalkan mau caleg, mau bupati silahkan. Saya nggak akan mengajak yuk pilih si A si B, saya nggak mau Pak, karena saya netral. Ya, jadi kita seharusnya itu harus muslimat NU itu harus seiring sejalan Pak, kerjasama gitu. Maksud saya begitu, gitu loh Pak. Ditambahkan Lisa Matulikmah, pada agenda Harlah ke-78 Muslimat NU di GBK, semula mereka diminta mendata jumlah jemaah yang akan berangkat. Namun dalam pendataan itu juga mereka diminta data jemaah yang akan mendukung salah satu caleg. Tidak hanya itu, bahkan semula pemberangkatan dalam agenda Harlah ke-78 Muslimat NU itu juga mereka diminta sumbangan. Sedangkan permintaan awal jemaah-jemaah yang akan berangkat ditanggung biayanya secara gratis. 76 orang. Terus habis itu dibalas sama ketua PC bahasanya mana data untuk dukungan DPR RI lah. Nah, terus saya bilang emang yang berangkat ke Jakarta harus mendukung itu. Dibalas lagi. Kalau tidak mau mendukung siapa yang mau memberangkatkannya? Itu yang pikir saya emang itu dari pikir saya itu memang dari caleg DPR RI itu. Kalau tidak mau mendukung, gimana kita mau berangkatnya? Ibaratnya katanya itu sudah masuk ke ranah ini. Bahkan PAC saya pun sendiri itu sempat mengundurkan diri karena apa? Karena dipaksa untuk menyampaikan ke ranting-ranting untuk dimintai jamaah dukungan DPR RI tersebut. Merasa bahasanya itu bukan tanggung jawab sebagai PAC, maka dia angkat tangan untuk mengundurkan diri. Sama beliau disuruh ditunggu surat pengunduran dirinya. Sampai sekarang tapi belum mengundurkan diri karena apa? Masih mempertahankan jamaah-jamaah muslimat tersebut. Dan untuk selebihnya dari awal itu kan sudah dikatakan bahwasanya untuk akomodasinya jalan ke Jakarta itu adalah gratis. Namun pada realnya, kenyataannya awalnya itu satu kepala diminta 50.000, itu satu kepala. Tapi dealnya itu satu kepala 10.000 untuk dimintai untuk untuk snack, makan dan tol untuk ke Jakarta itu aja. Masih semangat ya tetap berangkat meskipun bayar 10.000 itu tadi. Ya itu saja tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan Ketua PAC Sungkai Selatan yang diberhentikan oleh Ketua PC Muslimat NU Lampung Utara karena tidak mengikuti instruksinya.
Dirinya diberhentikan setelah ada kegiatan dan dia berhalangan hadir, namun tetap memberangkatkan perwakilan dan dinyatakan tidak mengirim perwakilan. Menanggapi itu, Wakil Ketua PC NU Lampung Utara, Kiai Haji Sugiarto Ansori mengatakan, selama ini perjalanan roda organisasi muslimat tidak pernah berkoordinasi dengan NU. Sementara keberadaan muslimat itu sendiri lahir dari NU. Dia juga sudah mendengar secara langsung atas keluhan-keluhan dari pengurus muslimat NU, dan dia menilai kepengurusan PC Muslimat NU Lampung Utara sudah keluar dari tujuan didirikannya organisasi yang bernaung di bawah Ormas Islam NU tersebut. Bahkan menurutnya, menjelang pemilu 2024, para kader muslimat NU diminta mengumpulkan KTP dan dokumen lainnya untuk pemenangan caleg-caleg tertentu. Sementara sebagai ormas keislaman, muslimat NU harus berkonsentrasi mempersatukan umat, harus merangkul, bukan memukul. Saya atas nama koordinator kader Lampung Utara, sampai kader saya. Jadi ngurus muslimat itu pakai akhlak. Ya. Itulah yang saya bilang, jangan kamu itu memukul tapi merangkul. Kalau sampean katakan katanya di pemilihan itu 10 PAC nggak milih sampean, bagaimana upaya sampean itu bisa merangkul 10 itu? Datengin silaturahim. Kalau 10 itu bisa ikut sampean, saya anggap sampean kader saya yang sukses. Kan seperti itu. Kader saya yang sukses. Kalau kami di NU memang kami nggak akan memerintah dan tidak akan mengintervensi mereka bahwa ini tidak bisa, ini tidak bisa. Tetapi ini saya ingatkan di anggaran dasar Nahdlatul Ulama bab 3 tentang Banom, badan otonom, gitu kan? Itu ada pasal 4 ayat 3 yang menyatakan bahwa di sana badan otonom itu memang memiliki anggaran dasar tersendiri, tetapi mereka tidak boleh keluar dari aturan anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Kemudian di pasal 6 di ayat 1 bahwa badan otonom itu harus setiap wajib hukumnya setiap 6 bulan sekali melaporkan kegiatannya kepada Nahdlatul Ulama, karena muslimat atau badan otonom itu adalah bagian daripada yang menjalankan agenda kerja Nahdlatul Ulama. Apalagi ini mau melaporkan kegiatan. Ada kegiatan aja nggak mau lapor sama NU, kami ada kegiatan BPK dan seterusnya seperti itu. Jadi ya kami kembalikan kepada muslimat, terutama kepada PAC yang ada di Lampung Utara. Ya kalau keinginan kami di NU, ya kalau bisa yang namanya muslimat itu ya harus kerjasama sinergi dengan Nahdlatul Ulama, karena di sana sudah diramu di dalam anggaran dasar itu semua banom dan lembaga, dan banom di Nahdlatul Ulama itu banyak sekali. Banom dan lembaga itu sekitar 17 yang ada, dan semuanya itu adalah kewajiban untuk melaksanakan agenda kerja daripada Nahdlatul Ulama. Wajib hukumnya setiap banom dan lembaga itu 6 bulan per semester lapor, kami telah melaksanakan kegiatan ini gitu. Jadi nggak boleh kalau namanya banom itu terus saya melepaskan diri dari Nahdlatul Ulama. Oh tolong cabut aja itu nama muslimat dari logo Nahdlatul Ulama, tempelkan saja ke dinding. Itu saya sudah sampaikan, sampai adalah kader saya bukan atas nama Nahdlatul Ulama, bukan atas nama pengurus, saya atas nama kader, sampai kader saya ingatkan, sampai sudah terlalu jauh kerja yang tidak sesuai dengan anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Jadi mungkin ibu-ibu PAC lah itu yang bisa menyeleksi, ya ke depan kami harapkan muslimat itu yang bisa sinergi dengan Nahdlatul Ulama dan harus etika. Ini sekretaris lapor kemarin, sekretaris PCNU bahkan sempat dibentak-bentak omongan kasar, ini kan nggak sopan. Ini nggak sopan. Bahkan ini kemarin ada audio dari Mustasar PCNU, Haji Ismet Al-Fasah namanya, menyampaikan tidak bisa diteruskan muslimat ini, harus dihentikan. Entah itu apakah PAW, apakah itu bagaimana mekanisme di muslimat, saya nggak tahu. Tapi sekali lagi, NU tidak memerintahkan hal itu, terserah dipertimbangkan oleh para muslimat. Itu yang harus kami asesi, karena mereka di November kemarin ada beberapa PAC itu yang mengadukan kepada NU, gitu kan, nasib saya seperti apa. Ya kata saya, kalau mau ikut ya ikuti konsekuensi PC muslimat, kalau tidak ya sampai mengundurkan diri atau sampai itu buat musik tidak percaya, itu hak jenengan, kami tidak mengatur itu. Kalau memang
mereka ini sudah merasa kecewa, sakit hati segala macam, itu hak mereka, gitu kan, hak mereka. Tetapi kalau dilihat dari kacamata Nahdlatul Ulama, satu saja, etikanya memang tidak ada. Di NU ini mengedepankan akhlak, bukan karena kepintaran, tapi karena hati, gitu. Jadi kalau sudah nggak berangkat 1 kali SP, 2 kali SP, 3 kali penunjukan, itu bukan organisasi banget, gitu, bukan organisasi banget. Bahkan mereka ini kalau saya bilang kan di PHK, ya diberhentikan tanpa pesangon mereka ini kan. Pengabdian sudah berapa puluh tahun ini pengabdiannya, ya kan? Ya mungkin itu aja lah. Terima kasih. Sementara, Ketua PC Muslimat NU Lampung Utara saat dihubungi melalui ponselnya di nomor 0852 1458 sekian-sekian, sekira pukul 17:15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi non-aktif, dan pesan yang dikirim melalui WhatsApp juga tidak dibalas. Dari Kabupaten Lampung Utara, tim liputan realitalampung.com mengabarkan.